الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala janji-janjinya kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang kurang lebih artinya, andaikan satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka kepada kaum tersebut, la fatahna alaihim, akan kami buka untuk kaum tersebut barakat, pintu-pintu keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi manakala mereka mendustakan keimanan dan ketakwaan tersebut, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami berikan kepada mereka siksa atas apa yang telah mereka perbuat sendiri. Ibadallah, di sini dari ayat yang barusan khatib bacakan nampak secara jelas hubungan antara perilaku manusia di dunia akan berdampak pada keberkahan kita, kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tidak hanya berdampak pada pribadi orang yang melakukan perbuatan itu saja, tapi berdampak pada kaum, pada keberkahan langit, keberkahan bumi, hujan yang menimbulkan berkah, hujan yang baik, hujan yang akan menyuburkan dan memberikan air dan tidak menjadi luapan bala, luapan banjir, luapan kesengsaraan bagi masyarakat. Bumi yang seharusnya mengeluarkan kebaikan-kebaikannya akan mengeluarkan keberkahan-keberkahannya, ternyata berdampak pula pada perilaku-perilaku manusia. Dilihat perilaku manusia atas keimanannya, tak cukup dengan keimanannya, perlu dengan ketakwaannya juga. Amanu wattaqau, keimanan sudah dimiliki oleh seseorang, tapi harus dibarengi dengan wattaqau.
ayat ini tidak bisa melepaskan keimanan sendirian saja, tapi harus takwa. Iman dan takwa harus seiring sejalan. Iman itu keyakinan di dalam diri, tapi takwa ini adalah implementasi daripada keimanan tersebut, daripada keyakinan dalam diri orang. Seperti apa? Maka mereka harus menjalankan yang bernama dengan takwa, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Inilah takwa. Inilah yang harus seiring sejalan antara keimanan dan ketakwaan. Tidak cukup seseorang mengklaim dirinya muslim, beriman, lalu amalnya menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Tak cukup seseorang itu mengaku hanya dirinya sebagai orang Islam, tapi ternyata amal-amalnya jauh daripada yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ibadallah, melalui kesempatan hari Jumat ini, khatib mengingatkan untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya agar senantiasa mengingatkan kepada kita, iman dan takwa kita adalah yang akan memberikan keberkahan kepada kita, kebaikan-kebaikan untuk kita di dunia hingga akhirat kelak. Ibadallah, tentunya di dalam menjalankan ketakwaan itu, di sana sini akan kita hadapi aneka macam rintangan-rintangan, di mana ada pihak-pihak yang tidak suka manusia itu dengan mudahnya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Di sana ada pihak-pihak yang tidak mau manusia hidup dalam keberkahan, manusia hidup dalam kebaikan. Makanya di sana ada iblis network, jaringan kerja iblis yang selalu saja bekerja menggoda manusia supaya mereka jangan mengamalkan ketakwaan. Mereka cukup dihiasi dirinya dengan bahwa dirinya beriman lalu selesai, lalu tak menyangka bahwa dirinya sebetulnya sudah penuh dengan hiasan-hiasan iblis. Bagaimana dirinya juga ternyata dihasut dan diajak untuk membenci saudara-saudara muslimnya ataupun orang-orang yang menjalankan syariah dibenci. Ibadallah, bagaimana iblis beserta prajuritnya, syaitanul ins dan syaitanul jin, sama-sama bekerja keras untuk menyesatkan manusia, menyelewengkan manusia, dan membuat keberkahan itu jauh daripada manusia. Dendamnya mereka kepada anak Adam ini berkelanjutan sampai hari kita sekarang dan sampai hari kiamat kelak. Kewajiban untuk kita adalah saling mengingatkan bagaimana kita bisa menjalankan ketakwaan. Andai kata kita sendiri tidak mengaktifkan diri kita bersama orang-orang soleh, duduk mengaji, duduk belajar agama, duduk beribadah dan selalu bersama orang-orang soleh. Ibadallah, kalau kita hidup sendirian, tidak selalu bergabung dengan orang-orang soleh, maka siap-siap mereka yang hidup sendirian itu tidak bergabung dengan orang-orang soleh, mereka akan digarap oleh network tadi. Bagaimana manusia-manusia yang mengajak, menggoda orang supaya kita bisa jauh dan sesat daripada agama, menawarkan tawaran ini dan itu untuk mengelabui manusia daripada jalan yang benar. Semua sudah dijalani oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ibadallah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa kunu ma'as-shadiqin, tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur.
orang-orang yang baik, orang-orang yang apa adanya dalam menjalani agama ini. Itu akan membawa kita senantiasa kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mulai menjauh daripada orang-orang soleh, maka siap-siap kita akan terbawa pada lingkungannya, lingkungan kawan-kawan kita yang kita duduk sama mereka. Kalau kita duduk di lingkungan orang-orang soleh, kita akan menjadi terbawa kesolehannya. Tapi ketika kita banyak duduk bersama orang-orang ahli maksiat, siap-siap kita juga akan terbawa dengan lingkungan mereka. Kalau kita sering duduk bersama lingkungan para penguasa, orang-orang yang suka berbuat misalnya kesewenang-wenangan, itu pun juga akan tertular pada diri kita. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu dan selalu duduk bersama orang-orang yang soleh, selalu kita bersama-sama dengan orang soleh, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun juga dalam perjuangannya. Bahwasannya kita dalam kondisi saat sekarang ini tidak ada kata lain, kita wajib untuk bersatu padu dalam mempertahankan agama kita saat sekarang ini. Agama kita dan umat Islam yang selalu saja dari waktu ke waktu, apalagi saat sekarang ini, sedang diporak-porandakan, dipecah belah melalui berbagai macam program-program adu domba, tipu daya sesama anak muslim, sesama anak-anak orang beriman, akan dibenturkan yang satu dengan yang lainnya. Tiada lain dan tiada bukan adalah ini merupakan wujud ketakutan iblis network tadi, iblis dan jaringannya yang sedang ketakutan apabila mereka melihat kebangkitan Islam khususnya di Indonesia yang sekarang ini sedang terjadi di mana-mana. Mereka akan mengupayakan aneka macam cara untuk mengadu domba antar sesama anak muslim supaya mereka mudah dibenturkan dan menjadi permasalahan-permasalahan yang berkepanjangan atau bisa jadi permusuhan di antara mereka yang berkelanjutan panjang. Setelah mereka berhasil sukses mengadu domba orang-orang muslim yang ada di belahan dunia di Timur Tengah sana, maka mereka juga sekarang sedang berupaya keras untuk mengadu domba anak-anak muslim sesama umat Islam di Indonesia tercinta. Ibadallah, tiada kata lain lagi, wajib bagi kita sekalian untuk senantiasa bersatu dan membangun komunikasi dan juga bersilaturahmi di antara mereka. Tokoh-tokoh Islam mulai dipecah belah dengan aneka macam program, baik itu dengan agenda-agenda politik, ada juga yang mulai melakukan dengan tindak kekerasan. Persekusi-persekusi ulama terjadi saat sekarang ini. Hanya karena alasan beda partai, beda pilihan politik, ulama sekarang ini langsung menjadi korbannya. Kriminalisasi ulama tak segan-segan dijalankan. Pembubaran ormas Islam dilaksanakan juga. Saat sekarang ini di Indonesia, bagaimana upaya untuk menghentikan atau meredam kebangkitan Islam di Indonesia semakin gencar dilakukan di mana-mana. Ibadallah, apapun yang akan mereka lakukan,
selama kita masih tetap bersatu, selama kita masih tetap mengedepankan persaudaraan, insya Allah usaha mereka akan gagal dengan sendirinya. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ini dengan berbagai macam agenda-agenda musuh-musuh Islam, kalau kita tidak bersatu, ini adalah satu kemadharatan yang besar terjadi untuk kita di waktu yang akan datang. Di waktu sekarang mungkin kita masih bicara, masih enak lah. Tapi nanti akibatnya anak cucu kita akan merasakan dampak atas kelalaiannya kita, dampak ketidakbersatuannya kita hari ini. Mereka akan menjadi korban yang begitu parah. Mereka tidak lagi mengenal agamanya dengan baik. Mereka diwarisi kebencian yang turun-temurun dan luar biasa seperti yang sudah terjadi di mana-mana. Tidak ada kata lain. Nabi kita SAW sudah menjanjikan untuk kita, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib bagi kalian bersatu, berjamaah selalu, karena sesungguhnya pertolongan Allah ada bersama orang-orang yang selalu berjamaah dan bersatu. Dengan berjamaah kita akan mudah untuk klarifikasi, untuk bertabayun, untuk menyelesaikan perkara-perkara. Tapi dengan jarangnya kita berjamaah, na'udzubillah min zalik, kita akan mudah untuk diadu domba, apalagi di zaman saat sekarang ini. Ibadallah. Dan ini juga merupakan jadi satu modal untuk kita. Zaman sekarang ini di Indonesia yang sudah mirip dengan perilaku rezim di zaman PKI. Di zaman PKI dulu ulama juga dibenturkan, dijadikan korban, dikejar-kejar, ditangkapi, dipukuli, dianiaya, ada yang dibacok, ada yang dibunuh. Sekarang juga sama, ditangkapi, dipukuli, ada yang dibacok, ada yang dilinggis kepalanya sampai mati, lalu disebut ini pelakunya orang gila. Lalu selesai begitu saja, selesai dengan pelakunya orang gila, tanpa ada penyelesaian aktor intelektual di belakangnya siapa. Nggak ada, selesai begitu saja. Yang ditangkap selesai, keluarin lagi, bebas bener. Yang dikriminalisasi luar biasa. Sampai hari ini sudah masih di Mekah, masih juga imam kita Habib Rizik Syihab masih dikejar, masih difitnah, masih dibungkam, nggak diberhentikan. Ibadallah, pasti pertolongan Allah itu akan datang. Pasti pertolongan Allah akan datang dan kita semuanya akan senantiasa berada di dalam kekuatan iman. Selama kita masih dalam persatuan iman, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan melindungi kita semuanya. Jangan lupa doa-doakan imam-imam kita, guru-guru kita, ulama kita. Doakan mereka agar mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ليس معه إله غيره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسوله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى أيضا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين. وارض اللهم عن سادتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والتابعين وتابع التابعين وتابعين لهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوف المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وانصر إخواننا المجاهدين في كشمير وفي ميانمار وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم حرر مسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم طهر مسجد الأقصى من رجس اليهود والنصارى. اللهم ربنا سلمنا والمسلمين واحفظنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.